Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala ali sayyidina Muhammadin amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, monggo sareng-sareng kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang luar biasa sehingga sampai dengan hari ini sehat, sempat dan iman yang sampai dengan saat ini sesuai dengan rencana kita melaksanakan kegiatan dan hadir di pelepasan kelas 9 dan kelas 12 di PKBM Subuh Salam, dan tentunya dengan semakin kita bersyukur insyaallah keberkahan dan nikmat akan semakin diberikan kepada kita semua. Shalawat serta salam tidak lupa kita aturkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qouli Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli alaihi. Yang kita hormati bersama dan kita sama-sama mengikuti napa ingkang dipun dawuhaken Bapak Romo Kiai Asyik. Kemudian yang kami hormati dari Profesor Abdurrahman Kasti sebagai Ketua Yayasan dan seluruh jajarannya. Yang kami hormati dari Ketua PKBM Pak Yasid dan seluruh para guru ustadz yang hadir pada kesempatan hari ini, wali siswa baik kelas 9 maupun 12 dan seluruh hadirin sekalian yang hadir, dan alhamdulillah apresiasi yang luar biasa kami sampaikan kepada PKBM Subuh Salam ini yang telah melaksanakan pelepasan. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Profesor bahwa memang kontroversial sedang ada dan sudah disampaikan ke kami sebagai kepala dinas. Namun kita kembalikan lagi bahwa himbauan itu sudah disampaikan kepada seluruh satuan pendidikan dari jenjang yang paling kecil dari TK, PAUD, TK, SD, SMP, dan juga tentunya di wilayah kegiatan-kegiatan yang di jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak. Perlu kami sampaikan bahwa kami himbau juga kepada seluruh yang ada di jajaran kami, intinya di situ bahwa tidak memberikan beban secara lebih kepada wali siswa, wali murid yang melaksanakan kegiatan yang seperti ini. Karena memang ketika itu menjadi sebuah persoalan, maka kami sampaikan untuk bisa dirembuk, diselesaikan secara internal di masing-masing satuan jenjang. Sehingga dengan begitu permasalahan tersebut tidak muncul sebagai sebuah viral yang kemudian menjadi persoalan tersendiri. Terlepas dari itu, kami sampaikan karena memang akses pendidikan itu diberikan kepada masyarakat, diberikan layanan kepada masyarakat kepada semua jalur, salah satunya juga melalui PKBM ini. Oleh karena itu PKBM Subuh Salam yang luar biasa yang menyelenggarakan kegiatan ini dan juga telah melepas siswa di tahun ini dari sekian ratus jenjang, sekian ratus siswa dari berbagai jenjang, baik itu dari tadi disampaikan ada paket B, paket C, dan juga tentunya ini menjadi sebagai kami sampaikan sebagai contoh bagi PKBM yang lain yang juga menyelenggarakan di seluruh wilayah yang ada di kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Demak. Sehingga kami apresiasi, kalau apresiasi biasanya tepuk tangan, boleh tepuk tangan untuk PKBM Subuh Salam yang luar biasa. Karena kalau mau dikasih hadiah dari Dinas Pendidikan tidak ada hadiah, cuma sebagai apresiasi, dan kita contohkan apresiasi itu kepada teman-teman yang menyelenggarakan PKBM yang sama, namun tidak sebesar ini. Jadi di beberapa tempat ketika kita kumpulkan siswanya luar biasa. Ketika kaderisasi sudah mulai berjalan, maka ketika kelas 9 dan 12 dilepas, maka kelas 7 dan juga kelas 10 ini menjadi sebuah perhatian ketika teman-teman dari adik-adik masyarakat yang ada di wilayah seluruh Kabupaten Demak ini, apabila ada yang belum bisa masuk ke jalur formal. Nah, pada saat seperti itu, baik dari PPDB secara online, zonasi, dan juga afirmasi dari beberapa teman-teman siswa yang lain atau murid yang belum bisa masuk ke jalur formal, maka informal ini menjadi salah satu pilihan dan luar biasa perhatian terhadap proses pembelajaran yang ada di PKBM. Karena saya yakin ketika kita berbicara tentang
anak tidak sekolah secara keseluruhan yang ada di Kabupaten Demak tahun kemarin masih cukup banyak. Kemarin terakhir memang di pengelolaan kemiskinan ekstrim yang Kabupaten Demak masuk dari 17 kabupaten, dan di dalamnya adalah kaitan dengan pengelolaan adik-adik atau teman-teman kita yang usia belajar itu tidak melaksanakan belajar atau tidak sekolah. Oleh karena itu ketika itu kita share berbagi kepada desa di beberapa wilayah masih ada sekian puluh orang, dan alhamdulillah insya Allah di tahun ini, di tahun anggaran 2023-24 yang akan melaksanakan kegiatan pembelajaran semuanya bisa tercover, sehingga anak tidak sekolah yang sempat sekian puluh sekian ratus kemarin sudah terkelola dengan baik. Karena memang dari sisi formalnya masuk di yang diinginkan oleh adik-adik kita itu mau sekolah ke formal atau mau sekolah ke informal. Karena ketika sekolah formal ternyata ada kaitan dengan beberapa persoalan yang diterima oleh adik-adik kita, yaitu ada bullying. Jadi diancam-ancam, diejek, sehingga yang bersangkutan takut untuk sekolah. Nah, hal itu juga menjadi sebuah persoalan, sehingga kami dari Dinas Pendidikan berusaha agar tetap menjaga tidak terjadi hal tersebut atau mencari jalur yang lain yang bisa tetap melaksanakan sekolah. Karena di dalam pelaksanaan ini akses pendidikan ini menjadi hal yang sangat penting sekali, sehingga menjadi tanggung jawab kami sebagai pengelola bidang pendidikan, sehingga hal tersebut harus kita betul-betul jaga. Yang sekarang ini disampaikan kemarin itu malah jenjangnya kita tidak menduga, ternyata di SMP itu sudah mulai ada ancaman-ancaman dari teman sekelas, ada ancaman dari seluruh, ketika mau bermain kemudian diancam, itu menjadi persoalan tersendiri. Sehingga hal ini kita harapkan tidak terjadi, sehingga salah satunya kita bekerja sama juga dengan Dinas Sosial apabila itu memang muncul dan terjadi, dan kita harapkan itu tidak membuat adik-adik kita tidak sekolah. Satu, itu cukup membuat resah sehingga ini nanti bisa merembet ke adik-adik yang lain. Tapi saya yakin dengan kegiatan pelepasan ini sebagai sebuah inspirasi bagi masyarakat yang lain, dan tentunya ini menjadi sebuah keberhasilan karena sudah menyelesaikan kegiatan pendidikan di jenjang kelas 9 dan 12. Perlu juga kami pesankan, tidak hanya sekedar sebuah ijazah, tidak hanya sekedar sebuah aku sudah selesai, karena memang ketika pendidikan itu diwujudkan dalam bentuk ijazah, setidaknya kita, adik-adik sekalian, bisa menunjukkan posisinya sekarang ada di mana. Jadi artinya ketika ditetapkan sudah lulus, berarti harus menampakkan bahwa saya sudah lulus di jenjang ini, di jenjang SMP, di jenjang SMA. Kenapa? Kalau tidak begitu maka dari masing-masing masyarakat melihat langsung atas panjenengan di masyarakat. Lah yo jari iki lulus, tapi kok kelakuane cek koyo ngono. Jari iki lulus, tapi kok apa yang dilakukan tidak sesuai dengan predikat yang diberikan kepada adik-adik sekalian. Jadi saya pesan tetap menjaga nama baik secara pribadi, secara keluarga, dan juga secara institusi, yaitu di Subuh Salam yang luar biasa ini, karena jumlahnya cukup banyak dan besar, sehingga ini juga sebagai inspirasi bagi kita semua. Selain tadi ada PKBM, ada pondok, dan juga ada kegiatan-kegiatan yang lain. Dan tentunya ketika ini sudah menjadi sebuah akses pendidikan yang tadi juga sempat kami sampaikan, kalau tidak hanya PKBM mungkin bisa jadi LPK atau mungkin dari hal yang lain yang bisa membuka akses masyarakat untuk bisa bergabung dengan Subuh Salam dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di sini. Perlu kami pesankan juga di dalam sebuah kisah, kan namanya kisah itu cerita yang diceritakan kembali, bahwa ada seorang pengelola taman itu melihat seekor kupu-kupu yang mau menjadi ulat yang mau menjadi kupu-kupu. Karena merasa kasihan, sang pengelola taman itu membuka dari kepompong yang akan menjadi kupu-kupu. Setelah dibuka, dibiarkan agar bisa terbang. Tapi yang terjadi apa? Sudah beberapa kali diperhatikan, di beberapa waktu ternyata kupu-kupu itu tidak segera terbang.
tapi malah diam dan lama-lama mati. Yang perlu saya sampaikan di sini bahwa ketika sebuah proses yang sudah dilalui akan menjadi sebuah keberhasilan, tidak kemudian dari peran orang luar untuk langsung memberikan bantuan kepada adik-adik sekalian. Karena apa? Karena dengan begitu disampaikan bantuan, maka tadi seperti kisah kepompong yang mau jadi kupu-kupu tadi, akhirnya dia tidak bisa membentuk diri untuk bisa terbang. Nah, dari proses itu maka dari kelulusan ini pun tentunya bisa melihat situasi yang ada di masyarakat, situasi yang ada di sekitar adik-adik sekalian mau kemana dan mau apa sekarang dengan adanya penyelesaian jenjang ini. Saya yakin dengan semua yang telah diberikan kepada adik-adik sekalian melalui kegiatan, melalui pendidikan, baik itu keterampilan, pengetahuan yang disampaikan ke adik-adik sekalian, bisa tetap untuk menjadikan lebih bertahan terhadap kondisi apapun yang ada di sekitar kita. Mungkin itu beberapa hal yang perlu kami sampaikan, dan kami ucapkan selamat dan tentunya sukses selalu menyertai. Dengan begitu maka kesuksesan itu bukan dari orang lain, tapi dari panjenengan sendiri yang berupaya untuk memaksimalkan kesuksesan itu. Setelah itu melakukan ikhtiar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu maka kekuatan Tuhan akan berjalan kepada kita. Allah akan membuat yang terbaik untuk kita karena upaya dan usaha yang telah kita lakukan. Kami ucapkan selamat juga kepada Bapak Wali Siswa yang telah mendukung, memberikan bantuan apapun kepada anak-anak kita, karena itu merupakan sebuah kewajiban. Maka pada saat itu kemudian bisa bercerita kepada masyarakat yang lain bahwa ada di Subuh Salam ini PKBM yang sudah menghasilkan atau sudah menelurkan siswa-siswa yang luar biasa dan hari ini dilepas. Saya akhiri, buah tomat ditambah es. Nggih niku kula ajeng pantun niki. Nek kula mboten nyebut pantun biasanya mboten enten sinyauri nggih. Nggih, niki kula niki ajeng berpantun. Lah mungkin dijawab cakep ngoten nggih. Nah, buah tomat dijadikan es jus. Nah, paling segar ditambah es degan. Saya ucapkan selamat dan sukses untuk lulus dan mempersiapkan untuk masa depan. Mungkin itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.